ini atau kepada seluruh rakyat Indonesia. Sekarang Laskar Manguni itu sama Brigadi Manguni dan Manguni Makasio dan beberapa tokoh adat di sana telah di-framing oleh beberapa media seolah-olah mereka yang melakukan tindakan-tindakan anarki. Ini sebenarnya sangat berbahaya sekali. Ini framing ini pernah mereka lakukan, negara lakukan, ada kelompok-kelompok media lakukan seperti terjadi di Poso. Akhirnya 3 tokoh Kristen yang dihukuman mati, Thibault, Martinus, dan Siwu. 3 tokoh ini yang dihukuman mati, itu yang saya mau jelaskan di sini. Sebenarnya orang-orang ini tidak bersalah. Ya, karena dibawa framing dengan media. Shalom teman-teman. Ya. Shalom. Ya. Ini beberapa kali saya menjelaskan bagaimana kebudayaan-kebudayaan yang ada di Sulawesi Utara. Pertama-tama saya mau menghimbau kepada masyarakat Sulawesi Utara, kepada SUM di tempat ini atau kepada seluruh rakyat Indonesia. Sekarang Laskar Manguni itu sama Brigadi Manguni dan Manguni Makasio dan beberapa tokoh adat di sana telah di-framing oleh beberapa media seolah-olah mereka yang melakukan tindakan-tindakan anarki. Ini sebenarnya sangat berbahaya sekali. Ini framing ini pernah mereka lakukan, negara lakukan, ada kelompok-kelompok media lakukan seperti terjadi di Poso. Akhirnya 3 tokoh Kristen yang dihukuman mati, Thibault, Martinus, dan Siwu. 3 tokoh ini yang dihukuman mati, itu yang saya mau jelaskan di sini. Sebenarnya orang-orang ini tidak bersalah. Ya, karena dibawa framing dengan media. Nah, seperti terjadi sekarang ini, media-media di Indonesia, masyarakat Sulawesi Utara yang saya hormati, orang Minahasa, ya, di mana saja berada. Anda sekarang itu saya ulangi lagi ya, telah terprovokasi dengan media seolah-olah ini adat ini yang bersalah, kasus di Bitung. Nah, ini media yang muat, di mana-mana saya media seolah-olah ini adat ini yang disalahkan. Kemudian kedua, saya percaya bahwa orang tokoh-tokoh Minahasa ini, mau pemerintah maupun gereja-gereja yang ada, ya, mereka sudah dikerdilkan otaknya. Selalu berbicara tentang kerukunan dan toleransi. Jaga toleransi dan kerukunan. Itu Anda telah dibodohi dengan toleransi, dan oleh sebab itu saya mau mengatakan kepada pemerintah, wali kota, Matius Mantiri yang ada di Bitung sebagai wali kota. Ya, saya percaya Anda setengah-setengah hati untuk mau mengatakan itu. Karena Anda mengatakan sendiri bahwa Bitung ini sudah dikuasai oleh umat Islam. Sebenarnya tanah ini bukan tanah adat orang Islam. Kecuali Bolang Mongondo, Gorontalo. Nah, itu benar. Ya. Nah, di sini saya mau menyampaikan apa yang terjadi di Bitung itu bukan persoalan antara 2 suku adat. Itu antara Islam dan adatnya Minahasa. Tetapi adat Minahasa Laskar Manguni, Brigadi Manguni, dan Manguni Makasio, dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka ini bagian dari sudah pertentangan antara agama. Ini sebenarnya pemerintah harus jujur di dalam media menjelaskan, Polri, TNI harus jujur. Sekarang dunia ini dunia keterbukaan. Ya, informasi terbuka. Kita sampaikan yang benar dong. Jangan kita coba menyampaikan daerah ini sudah konduktif begitu. Ternyata ada masalah yang luar biasa yang akan terjadi sana kemudian hari. Ya, ini yang saya baik, dan pemerintah harus menjelaskan benar-benar begini yang terjadi. Ya, kemudian yang saya dengar sekarang adalah beberapa orang Minahasa ditangkap oleh polisi. Saya bilang hati-hati kalau Anda menangkap polisi. Belum saya bilang ini belum meledak. Pasti satu kali akan terjadi masalah besar di Sulawesi Utara. Tapi saya ini tidak memprovokasi. Kemudian saya mau menegur kepada gereja-gereja yang ada. Anda sudah tahu
gereja Masih Injili Minahasa, gereja Pantekosta, gereja Advent, gereja Bethel, semua gereja yang ada di sana atau gereja-gereja yang sporadis, semua sudah ada. Semua tokoh-tokoh gereja sudah tahu bahwa Sulawesi Utara Minahasa itu dikorbankan dengan apa? Dikorbankan dengan toleransi, dikorbankan karena kerukunan, sehingga Anda selalu berbicara antara kelompok masyarakat kecil yang ada di Minahasa maupun mereka ada di warung kopi, kenapa ini Islam semakin berkembang di Bitung. Itu pernah ada ancaman, Pak. Saya tidak mempropaganda, memprovokasi ya di tempat ini. Ada ancaman dulu beberapa tahun lalu, seorang anak muda, seorang pemuda menantang orang Minahasa. Dia katakan seperti ini, mari kita berperang, kita kan sudah setengah-setengah. Nah, di Bitung dia katakan dia sudah setengah Kristen, sudah setengah Muslim. Enggak apa-apalah. Kepolisian atau apa bicara terbuka seperti ini, itu kan ancaman-ancaman yang terjadi. Kemudian dari tokoh-tokoh gereja dan tokoh-tokoh pemuda, mau dari lembaga-lembaga kayak saya bilang tadi dari BIPRA, Bapak Ibu Pemuda Remaja Anak, kemudian ada lembaga-lembaga seperti mahasiswa kemahasiswaan itu, semua mereka tahu. Kita jujur aja ya, sama katakan kepada seluruh rakyat yang ada di Indonesia, khususnya orang Sulawesi Utara. Nah, kita ini bicara terbuka bagaimana proses Islamisasi yang dilakukan di Bitung gitu. Nah, sekarang disarankan oleh Ketua Sinode Gemim, disarankan oleh Ketua Sinode, sekarang kita jangan cuma bikin 1-2 anak. Disuruh bikin sampai 10 keturunan, bikin 10 anak. Karena dia melihat kecemburuan orang-orang Islam di Bitung. Ya, dalam satu keluarga mereka menciptakan 5, 6, 7 anak di sana. Cara penyebaran mereka seperti begitu. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa orang-orang Minahasa ini korban dengan BKKBN, korban dengan transmigrasi, ya, korban dengan usaha-usaha kecil dan menengah yang diberikan oleh kelompok Islam yang terlembaga di Indonesia, memberikan bantuan kepada orang Bugis, kepada orang-orang Islam yang ada di Ternate, yang direncanakan sistematik, masif, yang terstruktur. Itu kita diskusikan biasa saja, karena itu rencana mereka, bagaimana menguasai Bitung itu. Nah, ini jangan didiamkan seperti saya bilang air. Kita harus bicara di bawah kencang, di atas karyanya airnya biasa-biasa ya. Kita sekarang keterbukaan. Apa yang terjadi di Bitung seperti sudah didiskusikan lama oleh lembaga-lembaga gereja di Indonesia. Tetapi lembaga-lembaga gereja yang ada di Sulawesi, tapi mereka tidak berani mau menyampaikan terbuka kepada pemerintah dan kepada rakyat yang ada di Sulawesi Utara, khususnya orang Minahasa, khususnya orang Kristen. Orang Kristen di Minahasa, di Sulawesi Utara, mungkin barangkali tahun 2045 tinggal 15% orang Kristen. Tetapi jumlah penduduknya akan naik dan akan dikuasai oleh umat Islam. Nah, ini jujur aja kita bicara terbuka ya teman-teman. Bicara terbuka bahwa mungkin 15 tahun akan datang 90% penduduk yang ada di Sulawesi Utara dikuasai oleh Muslim. Nah, ini saya tidak berprovokasi, nanti bilang enggak. Ini kita bicara keterbukaan. Karena tokoh-tokoh gereja semua di sana tahu. Lembaga-lembaga NPI, AMPI, semua lembaga-lembaga kemahasiswaan, semua tahu rencana-rencana Islam itu. Kemudian saya bilang secara masif bagaimana cara proses Islamisasi yang melakukan di Sulawesi Utara khususnya. Pertama, sudah lama dilakukan masalah pemerintah ikut campur dalam soal KB, Keluarga Berencana Nasional. Nah, itu memang orang Minahasa rajin mengikuti program itu karena ada tekanan. Nah, sehingga mereka menciptakan anak cuma 2. Pertama, kedua, mereka menciptakan transmigrasi. Nah, transmigrasi orang dari masuk. Ketiga, Pak, secara masif mereka mendapat anggaran dana darah dari lembaga-lembaga Islam tertentu bagi pedagang-pedagang umat Islam. Dia penjual bakso, pedagang kain, lain sebagainya.
Ketiga, mereka menggunakan fasilitas pasar. Kalau rakyat tidak kasih tempat tinggal, lokasi tempat untuk mereka tinggal, mereka menjual di pasar dan tidur di pasar. Itu kebiasaan mereka yang mereka lakukan di Sulawesi Utara. Nah, keempat, Pak, mereka ada dana jikalau memualafkan perempuan Kristen di Minahasa, mereka akan mendapat anggaran. Nah, kelima, mereka membuat instansi-instansi kayak pertambangan, tambang. Nanti di tambang itu mereka bikin perumahan. Itu terjadi di Tomohon. Tanya orang, kalau ada orang Tomohon di sini, tanya di kota besar itu. Yang dulu basis Kristen itu nomor 1 itu, Pak. Pas Anda masuk di ke kotanya, sebelum Anda masuk ke kota Tomohon, itu sudah terbangun masjid yang besar. Itu yang menakutkan rencana mereka. Tapi ini saya ulang, saya bukan berprovokasi. Sekarang Pak di Tomohon itu terkenal, ya, terkenal dengan basisnya Kristen. Tapi sekarang sudah kalah, Pak. Nah, ini yang mereka lakukan. Kemudian mereka buka basis-basis militer yang seperti mau terjadi di Sangi. Kita sudah baca mereka akan membuka basis baru untuk Angkatan Laut seperti base begitu. Tetapi visinya cuma satu, Pak. Mereka akan bangun masjid di sana. Begitu juga terjadi di Bitung. Ya, di Bitung ya sekarang negara mulai intimidasi, media mulai intimidasi. Yang melakukan provokasi, propaganda adalah Laskar Manguni, Brigade Manguni, Manguni Makasio. Begitu macam cara mereka seolah menyalahkan kelompok-kelompok adat yang ada di Sulawesi Utara. Oleh itu saya berharap menghimbau kepada masyarakat yang ada Sulawesi Utara Minahasa, jangan Anda korbankan dengan istilah kerukunan, toleransi. Karena mereka menframing toleransi di mana banyak basis umat Nasrani, banyak umat Kristen. Lembaga-lembaga ini, tokoh-tokoh orang ini seperti wakil presiden, ya seperti ketua MU, ketua Majelis Ulama Indonesia, menteri agama, dan lain sebagainya, mereka mengatakan bahwa daerah itu daerah toleransi. Ini kebiasaan umat Islam yang lakukan di Indonesia. Tetapi pada waktu di basis tempatnya orang Islam, mereka tidak pernah mau mengatakan toleransi. Hanya di Papua selalu disampaikan tinggi toleransinya. Kalau dia ke Sulawesi Utara, dia bilang tinggi toleransinya. Kalau dia ke Maluku, dia bilang tinggi toleransinya. Tetapi kalau dia ke tempat lain, mereka tidak mau mengatakan tentang toleransi. Ya, ini saya mau sampaikan ya. Kemudian benar ya, di Sulawesi Utara, karena saya tahu itu daerahnya rukun dan damai, karena disampaikan oleh selalu gubernur. Sito tumo to. Itu yang menjadi filosofi orang Minahasa Sulawesi Utara. Torang semua basudara. Torang semua ciptaan Tuhan. Sumerar kita esa sumerar. Itu filosofi-filosofi yang disampaikan gubernur terus. Sehingga setiap kita masuk ke pedesaan sudah tertulis di tugunya di situ, torang semua basudara. Itu yang mencerminkan kita orang Minahasa ini korban. Karena dengan bahasa torang semua basudara. Torang semua ciptaan Tuhan. Sehingga ada rencana-rencana Islam garis keras yang masuk di Sulawesi Utara secara tersistematif, saya bilang terstruktur, secara masif. Ya kita akan itu. Ya kita akan gigit jari kemudian. Nah ini saya mau sampaikan di tempat ini ya, bukan dalam hal ada kebencian terhadap umat Islam. Tidak, Pak. Tidak. Saya tidak ada rasa kebencian. Kedua, saya mau sampaikan kepada tokoh-tokoh adat di Minahasa. Saya mengerti, ya. Saya dulu mendapat pendidikan Islamologi dari dosen saya, Sis Tumenggung. Dia orang Jawa Tondano, ya. Saya hanya mau mencerita pengalaman ini. Di Minahasa itu, ya, betapa budayanya, kulturnya sama dengan orang Golta, orang Bolang Mongondo, orang Jawa Tondano. Sepanjang saya hidup, saya tidak pernah ada gesekan konflik antara Gorontalo, Bolang Mongondo, dan Minahasa dan Jawa Tondano. Dalam hal ini, Bolang Mongondo basis Islam,
Gorontalo juga basis Islam. Datang di Minahasa adalah basis Kristen. Kemudian di dalam Minahasa itu, ada di tengah-tengah Minahasa, ada dibilang Jawa Tondano. Nah, selama sepengetahuan tidak pernah ada gesekan, perkelahian dan lain sebagainya. Nah, kita kembali ke Bitung. Ke Bitung itu tanah leluhur, tanah peninggalan, tanah adat orang Minahasa. Karena dia itu basisnya, saya bilang pelabuhan terbesar yang ada di sana. Maka intelektual, cendikiawan Muslim di Indonesia mulai merencana bagaimana Bitung itu dikuasai. Air Tembaga itu akan dibangun masjid megah. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan oleh tokoh-tokoh gereja di Sulawesi Utara? Tokoh-tokoh gereja di Sulawesi jangan munafik lah. Saya bilang tolong jangan munafik lah. Anda harus berbicara vokal kepada umat Kristiani yang ada di Sulawesi Utara, khususnya Minahasa. Tetapi dalam bentuk provokasi propaganda begitu. Jangan. Kita kan cinta kepada mereka, kita kasih kepada mereka. Cuma persoalan Anda semua, kalau terjadi kerusuhan besar-besaran, jikalau ini Islam, budaya Islam ya, kita sudah tahu bersama. Mereka itu kalau banyak akan berkuasa. Kalau sedikit penakut. Itu pengalaman saya, di mana saya jalan di daerah Ternate, Poso, saya bilang Maluku, Tidore, saya udah putar gitu, di mana aja. Gaya mereka begitu, kalau banyak mereka Pak berkuasa. Tunjukkan jagonya. Itu kan saya udah bilang tadi. Ada seorang pemuda Islam itu yang membuat keonaran pada beberapa tahun lalu, dia berteriak gitu. Dia berteriak, kita sudah setengah maju kalau ingin berperang. Dia nyatakan di Bitung. Wali kota pun khawatir. Wali kota Bitung itu jujur rata dalam hatinya. Cuma dia sudah terikat dengan konspirasi dengan pemerintah yang ada di pusat. Artinya bahwa damai karena tidak pada ketakutan melihat membludaknya penduduk Islam yang ada di Bitung. Tetapi itu Pak, penduduk terjadi bukan secara alami, itu jeleknya. Perkembangan bukan terjadi secara, itu direncanakan secara masif. Tadi, interupsi Pak Teddy, apa saran Bapak terhadap itu semua? Sejak kapan Bapak mengetahui itu dan apa langkah Bapak untuk mengatasi itu, melindungi masyarakat Sulawesi Utara, Pak? Itu saran Bapak yang kita butuhkan sekarang. Jadi, get things done gitu. Silakan Pak Teddy. Saya cuma minta kepada gereja-gereja itu bicara keterbukaan dong. Jangan Anda selalu mendukung apa yang dikatakan oleh Kapolda. Jangan Anda mendukung apa yang dikatakan Kapolri. Mereka mengatakan sudah konduktif. Tetapi lembaga-lembaga gereja ini menyampaikan, saya bilang menyampaikan keterbukaan lah. Bagaimana, saya bilang tadi, kita kan jujur terbuka. Sekarang dunia keterbukaan transformasi, informasi terbuka. Ya, kita sampaikan hal-hal yang benar apa yang terjadi di masyarakat, bagaimana kelompok-kelompok Islam kayak Majelis Ulama Indonesia memberikan dana kepada tokoh-tokoh Islam yang ada di Bitung itu, dan mereka mengirimkan kiai-kiai dari, saya tahu yang padat penduduk, mana ada teman-teman saya di Bitung, mari kalau tidak percaya pendapat saya, orang mana yang paling banyak yang ada di Bitung? Tentunya dari ujung pandang, dari Bugis. Saya tahu muncul Islam dari Ternate, musuh Islam dari Jawa. Itu Islam kiriman-kiriman. Bukan beda dengan Islam Gorontalo, orang Bolang Mungundo, yang saudara-saudara kita, yang satu marga. Yang saya himbau, minta tolonglah kepada tokoh-tokoh gereja, lembaga-lembaga gereja, mari kita lebih terbuka berbicara persoalan-persoalan yang benar-benar terjadi di sana. Itu saran saya. Iya, itu. Iya, harus terbuka. Jangan kita terbuai dengan berita-berita. Sekarang di berita sekarang, saya bilang kelompok-kelompok ini, yang saya bilang Laskar Manguni, Brigadi Manguni, Manguni Makasio, saya kenal semua itu Pak. Saya tahu semua itu lembaga itu. Jangan mereka sekarang diskremingkan mereka yang salah gitu. Sekarang persoalannya kalau mau ambil benang merahnya, yang korban yang mati Opak Wage, orang Tondano.
Saya juga bingung, ini orang Tondano tidak ada bikin pergerakan dong. Tapi pergerakan damai lah. Mobilisasi massa lah. Cuma pergilah ke Bitung. Tunjukkanlah masyarakat yang ada di Tomohon, Tondano. Saya mau bilang dari kota dulu ya. Saya dari Jigo Balanga, Jigo Molobok, Posilagon, orang apa saya bilang Modayak, masuk lagi ke masuk Belang, Tombatu, Ratatoto, Kota Bunan, Ratahan, sampai Languan, Tondano, Rere, Kombi, semua Tomohon, Tanawangko, Amurang, Tumpaan. Tolong lo masuk ke sana, bawa pemuda ke sana, tetapi jangan melakukan anarki. Nah, karena kalau Anda tunjukkan mobilisasi begitu, disitulah saya bilang ada kedamaian yang akan muncul dan orang-orang di basis sana sudah tidak akan lagi melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena mereka kalau diancam seperti itu, mereka akan takut mau melakukan hal yang tidak diinginkan. Di sana saya bilang kepada pemerintah Indonesia ya, orang Minahasa itu, ya, Anda pun kirim orang Jawa berperang di Minahasa, kamu tidak akan menang. Saya taruhan gitu. Kirimlah kamu punya jagoan-jagoan dari Jawa sana. Yang penting TNI jangan ikut campur. Saya bukan ngancam. Saya tahu kebudayaan orang, keberanian orang Minahasa. Saya tahu bukan ngancam itu Pak, mengingatkan. Jadi mengingatkan. Iya, mereka harus saya tahu jadi, orang Minahasa Pak. Tidak usah khawatir Bapak itu mengingatkan gitu. Jadi, iya, saya bilang Pak, orang itu saya mau himbau kepada tokoh adat. Mudah-mudahan di YouTube ini, di Zoom ini, banyak orang Minahasa Sulawesi dengar. Mobilisasi semua tokoh adat yang ada di seluruh kecamatan masuk ke Kota Bitung. Bikin acara besar, nanti dipimpin oleh wali kota. Nah, begitu juga di laskar-laskar gereja yang ada. Gerakkan semua tokoh-tokoh pemuda masuk ke Kota Bitung. Tetapi bikin pawai besar-besar. Saya tahu kalau Kombapa bikin pawai dan pemuda bikin pawai, mereka akan gerak. Tetapi saya ulang Pak, jangan sekali-kali melakukan anarki, karena saya tahu orang Kristen tidak pernah melakukan hal itu. Ya, saya tidak mengancam lah kepada penduduk yang ada di Bitung. Saya minta tolonglah, saya ulangi, saya minta doa. Jangan sampai, saya bilang jangan sampai tokoh-tokoh adat itu turun ke Bitung dan mereka bantai Anda begitu. Saya takut itu kalau terjadi. Paling saya takut, Pandak kamu akan habis. Itu bagus Pak Teddy. Kalau saya sih bukan jangan sampai, Anda tidak berhenti, ini turun, itu bahasanya. Anda tidak berhenti, kami siap turun. Nah gitu. Polisi tidak bertindak, benar, kami turun. MUI terlalu jauh mencampuri urusan sosial politik negara, kami turun. MUI itu tugasnya apa? Membina umatnya, bukan terjun di dalam urusan sosial politik dan ketatanegaraan. Ini Pak Wapres ini sudah harus tahu itu, ya Pak Wapres. MUI juga Anda harus tahu. Nah ini nanti saya akan bicara. Silakan Pak Teddy. Pak Teddy ingin dengar apa tindakan nyata dari Pak Teddy untuk membangkitkan kesadaran adat istiadat komunitas ya daripada saudara-saudara kita di Sulawesi. Nah, Pak Teddy kan di Amerika Serikat. Pak Teddy bisa mendapatkan dukungan namanya Indigenous People itu di PBB. Beritahu itu Manguni ada di sana Indigenous People di Indonesia mengalami tindakan hukum semena-mena. Bapak lapor ke PBB. Ini Indigenous People ada itu Pak. Gitu. Jadi ada legal standing mereka itu kuat gitu. Jadi siapapun nanti mau tentara mau apa kayak nggak bisa sembarang karena mereka sudah di bawah perlindungan Indigenous People. Daftar aja. Nah gitu loh Pak. Jadi itu strategi bermainnya. Jadi kita kalau secara fisik mungkin nggak ya, tetapi dari spirit dan pengetahuan tunggu dulu. Tunggu. Nah, itu yang saya minta dari Pak Teddy dan teman-teman di sana. Kalau secara fisik mungkin Pak Teddy kesulitan terbatas, tetapi komunikasi ada. Jadi daftarkan itu, beritahu ke Indigenous People di PBB bahwa ada Indigenous People di Indonesia antara lain di Sulawesi. Itu dulu gitu. Tahu mereka Pak. Jadi bahkan mari, ini Indonesia tidak akan bisa main-main seperti ini omongan si MUI Sontoloyo ini. Ngerti enggak ini MUI? Nanti MUI ini akan saya kuliahin tentang masyarakat hukum adat. Dan Anda siapa MUI ya? Saya akan nanti kuliahin dia. Lanjut Pak Teddy, nanti kalau masih ada saya akan
pembicaraan ini. Saya mengerti, saya memahami itu Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga ormas. Saya menganalisa terus dari membaca terus. Nah, maksud saya Ya, Pak Teddy, ini tindakan lembaga ini, nyata Pak. untuk melindungi ini Manguni, Bapak daftar Iya, di Indigenous People PBB, iya. faster better, daftarkan dulu, beritahu Oh, bahwa ada oh Indigenous iya. People di Indonesia mengalami persekusi, bla 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 bla, buktinya ada, udah, itu aja dulu langkah pertama. Di Indonesia nanti kita bisa mendiskusikannya, karena kayak saya kan Sekretaris Jenderal Masyarakat Hukum Adat Nusantara, Pak. Jadi tahu persis. Nanti saya akan beritahukan itu mengapa itu Jokowi, Pak Jokowi sejak tahun 2017 kalau merayakan 17 Agustus dan dia yang membuat sejarah itu selalu memakai pakaian adat. Apa makna itu? Itu loh, nanti akan saya cerita itu, Pak. Itu tidak terlepas daripada peranan masyarakat hukum adat Nusantara. Nah, jadi silakan Pak Teddy tambah sedikit, nanti saya akan sampaikan ini supaya diskusi kita lebih bernas, lebih tercerahkan. Dan sebagai informasi bagi MUI ataupun siapapun Anda di Indonesia ini, jangan main-main dengan masyarakat hukum adat. Dan jangan Anda gunakan istilah masyarakat adat. Nanti akan saya beritahu, Pak. Termasuk Pak Teddy dan teman-teman Manguni, jangan mau menggunakan istilah masyarakat adat. Dampaknya itu sangat luar biasa. Tetapi selalu gunakan apa itu artinya masyarakat hukum adat. Itu nanti aspek legal standingnya, aspek politisnya, aspek sosialnya dia lebih kokoh. Gitu. Nanti akan saya beritahu. Digunakan istilah masyarakat adat itu adalah itu tadi yang saya kata kemarin itu selalu digeser-geser kata-kata ini pelan-pelan, tapi orang nggak aware gitu loh. Lanjut Pak Teddy, mungkin 5 menit lagi Pak, silakan Pak. Iya, teman-teman, kalau saya mencermati, ya, ini memang manuver dari Kapolda, ya, karena saya belum mau melapor ke PBB dan lain sebagainya. Karena ini merupakan manuver daripada Kepolisian Republik Indonesia yang ada di itu. Mereka menangkap 6 orang lagi. Tetapi itu cuma menutupi, kayaknya ada tekanan-tekanan atau menormalisasikan informasi kepada masyarakat. Tetapi ini hal-hal yang sangat berbahaya sekarang karena salah satu namanya Michael Karundeng, yaitu salah satu tokoh adat, polisi lagi mengejar katanya. Ini yang di media ini yang framing FIFA itu, media FIFA itu saya baca tadi kemarin. Anaknya orang desa Pondos, ada beberapa orang itu, saya ikuti semua. Sekarang persoalannya seolah-olah ini ada tekanan, ya, seolah ada tekanan. Tetapi Pak, ini saya kira Pak Sentemel belum pada puncaknya, ya. Saya akan Justru puncaknya. gitu Pak Teddy, justru bukan dalam puncaknya, harus prepare. Ya. Saya sih menyarankan daftarkan saja ke Indigenous People, that's it gitu. Yang penting PBB tahu ada masyarakat atau Indigenous People di Sulawesi Utara. Daftarkan aja itu saja. Itu jadi itu proteksi kan. Proteksi. Pak Santi Amir, Pak Santi Amir, interupsi sedikit Pak. Ya. Jadi kalau Laskar Manguni Indonesia dan Brigade Manguni Indonesia itu mereka punya organisasi di Amerika loh Pak. Nah justru itu jadi Pak Teddy ada organisasinya di Amerika. Nah itu. Setahu saya begitu. Coba nanti saya hubungi Tona Aswangko, tanya siapa yang bisa dihubungi organisasi. Karena begini Pak, dulu setahu saya di Amerika itu ada, di Belanda itu ada Pak Paul mungkin bisa juga berhubungan juga dengan mereka. Ada di mana? Pak Frans. Belanda juga ada, ya. Gimana? Saya ini diberikan surat mandat sebagai ketua Laskar Manguni Indonesia. Saya ada dikasih mandat. Cuma waktu itu saya kan orang kritis. Saya sudah sering katakan di media. Saya cuma mau cari tahu ketuanya siapa, si Hanipanto. Iya. Saya cari track recordnya gitu. Kemudian teman-teman saya begitu, teman-teman datang di sini. Sudah pernah Pak Teddy. Saya yang ketua LBE lembaga. 2 tahun lalu itu waktu saya masih di Jakarta, waktu itu Pak Hanipanto kontak ke saya, beliaunya itu ke Amerika. Iya. Jadi dia ke Amerikanya itu
dalam rangka melantik organisasi. Cuman saya Iya, nggak tahu apa itu di San Francisco atau di mana. Saya bikin nggak di tahu. Tapi Seattle ke tempatnya ah Niko Luntung. Saya tahu semua, saya iya proses iya. Ah, saya tahu semua. Saya yang dikasih ah. SK untuk jadi ketua di Hmm, Amerika, cuman saya tidak menerima. Saya menolak iya karena iya. saya waktu itu menolak cuma melihat track recordnya gitu. Hmm. Saya mengerti Jadi track jadi recordnya Pak Hani itu siapa gitu. Artinya saya bilang, oh, saya iya enggak. Hmm, jadi begini Pak, supaya agak agak anu sedikit paham sedikit mengenai Manguni ini. hmm, Begini, jadi awalnya itu Brigade Manguni itu kan ada yang duluan pertama ada itu Brigade Manguni. Itu iya, terbentuk waktu ada kerusuhan di Poso. Itu iya, almarhum Eki Mahengkom. iya, Ya, iya, itu sendiri. Kemudian setelah berselang beberapa waktu kemudian, waktu pemilihan ketua umum, karena ketua umum waktu itu kan sudah sudah berakhir masa tugas masa 5 tahunnya, itu bikin di kayak kongres ya di Tondano. iya. Nah, waktu itu terjadi kericuhan sehingga terbentuklah organisasi baru yang namanya Laskar Manguni Indonesia Hmm, yang dipimpin oleh Pak Hani Panto. Pak Hani iya, Panto itu dia pendeta di sini, ada iya, gerejanya di sini. Armageddon namanya. Nah, kebetulan waktu itu saya masih tugas dan diberi anulah semacam apa ya, kayak jadi anulah jadi penasehat lah, sehingga sempat berapa kali saya ajak mereka itu ke tempat saya di lokasi saya di Udah. Nah, itu gitu sejarahnya, Pak. Sehingga waktu saya pindah tugas ke Jakarta, kebetulan mereka itu mau ke Amerika, mau informasinya ke saya itu mau melantik organisasi yang ada di Amerika sana. Makanya saya tahu bahwa mereka itu ada juga di Belanda organisasinya itu. Dan di Jakarta juga ada, di DKI. Jadi Pak Santi Amir kalau mau kontak di DKI-nya itu ada Laskar Manguni Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Pak Lelono itunya, ketuanya di sana. Nah, demikian Pak Santi Amir. Oke, Tadi saya jadi gini, tadi Ibu Lis oke, gini Pak tadi ya. Ibu Lis sudah saya kontak, Ibu Lis tadi kontak ke saya. Saya udah kasih nomor Pak Hani Pantaunya, Pak Oke, Tonas em, Wangkonya ya.